Ya, jadi di sini yang tadi mengenai aksial pump, kemudian pompa aliran campur, lalu pompa aliran sentrifugal. Dari ketiga pompa tersebut, dari ketiga klasifikasi pompa ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan ya. Nanti disesuaikan pada saat ingin merancang atau mempergunakan pompa tersebut untuk keperluan apa yang dibutuhkan. Lalu di selanjutnya klasifikasi menurut bentuk rumah pompa. Yang pertama ada nama volut ya. Kalau dikelompokkan dalam hal ini berdasarkan rumah pompa. Yang pertama pompa volut. Pompa ini khusus untuk pompa sentrifugal. Aliran fluida yang meninggalkan impeller secara langsung memasuki rumah pompa yang berbentuk volut atau yang diartikan sebagai rumah berbentuk siput karena diameternya mengalami perubahan yang awalnya dari salurannya lebih kecil, saluran masuk, kemudian di bagian akhir mengalami perubahan diameternya. Nah, di bagian ini secara konseptual, secara sederhananya pompa volut ini suction. Di sini bisa terlihat ada perbedaan diameter antara diameter saluran masuk, kemudian mengalami rumah ya atau berbentuk volut yang mengalami perubahan. Di sini ada pembesaran diameter untuk saluran keluarnya. Secara tampilan komponen-komponen item dari pompa tersebut, yang pertama itu ada stuffing box, packing, shaft, ship, fan, casing, kemudian ada A of impeller, impeller casing with ring, impeller discharge nozzle. Ini merupakan komponen utama yang dimiliki oleh pompa tersebut. Lalu di bagian selanjutnya ada pompa diffuser ya. Pompa diffuser ini konstruksinya dilengkapi dengan sudu pengarah. Jadi ada sudu pengarah di pompa tersebut yang dinamakan dengan diffuser di sekeliling saluran impeller. Pemakaian diffuser ini akan memperbaiki efisiensi pompa. Diffuser ini sering digunakan pada pompa yang memiliki konstruksi bertingkat banyak dengan heat yang tinggi. Kemampuannya ialah karena heatnya tinggi, jadi bisa mengalirkan fluida untuk ketinggian yang cukup jauh ya, cukup tinggi dari fluida yang masuk di saluran bawah, di saluran pertama, lalu dialirkan di bagian akhir dengan ketinggian yang cukup jauh. Untuk diffuser impeller, pompa ini dirancang seperti ini, tampilannya ada impeller, kemudian yang dimaksud dengan diffuser ini ialah pengarahnya. Pengarah, kenapa hal itu ditambahkan di pompa ini, di bagian pompa tipe jenis sentrifugal, tujuannya adalah untuk memperbaiki nilai atau menambahkan efisiensi dari pompa tersebut ya. Nah, ini juga bisa menjadi tema riset atau tema penelitian kalau yang berminat atau tertarik di pengembangan menjadi tugas akhir skripsi, nanti bisa melakukan pengujian atau melakukan penelitian dengan menambahkan diffuser itu, dengan penambahan diffuser, dengan tidak menambahkan diffuser itu,
menghasilkan berapa besar nilai efisiensi yang ditimbulkan dari pompa tersebut. Lalu yang ketiga ialah vortex pump atau pompa vortex. Pompa ini mempunyai aliran campur dan sebuah rumah volute ya. Pompa ini tidak menggunakan diffuser namun memakai saluran yang lebar. Dengan demikian, pompa ini tidak mudah tersumbat sehingga cocok untuk pemakaian pada cairan limbah. Cairan limbah ini ya banyak hal ya. Yang pertama bisa limbah hasil pembuangan dari industri, limbah-limbah industri. Ini umumnya menggunakan tipe jenis pompa vortex. Ya, secara desain atau konseptual sederhananya, tampilan dari pompa tipe vortex ini ya seperti ini. Di sini ada impeller. Impellernya mengalami sedikit perbedaan, lebih sederhana jika dibandingkan dengan pompa yang seperti ini, diffuser. Untuk yang vortex, untuk impellernya hanya berbentuk seperti ini, simple ya, sederhana, karena tujuannya untuk mengalirkan cairan limbah. Sedangkan cairan limbah ini masuk ke dalam fluida yang bisa dua fase atau multiphase. Jadi ada partikel yang berada di dalam fluida tersebut. Kemudian juga bisa ada cairan yang memiliki nilai viscosity yang lebih tinggi, yang menyebabkan kalau aliran pompa tersebut menjadi lebih berat atau lebih sulit dikeluarkan atau dipindahkan. Nah, karena hal inilah yang dilakukan membuatnya impeller tersebut didesain menjadi lebih sederhana atau lebih simpel jika dibandingkan dengan pompa yang sentrifugal. Oke, ya lalu yang berikutnya pengelompokan pompa. Jika dikelompokkan yang tadi berdasarkan bentuk rumah pompa. Jadi bentuk rumah pompa yang pertama itu ada pompa yang berbentuk volute, lalu yang kedua pompa yang berbentuknya itu ditambahkan diffuser. Kemudian yang ketiga pompa yang menghasilkan aliran vortex atau yang biasa dikenal dengan vortex pump. Lalu yang selanjutnya klasifikasi pompa berdasarkan tingkat, jumlah tingkat. Yang pertama pompa satu tingkat. Untuk pompa satu tingkat ini, pompa ini hanya mempunyai sebuah impeller. Jadi hanya satu impeller, tapi pada umumnya heat itu ketinggian yang dihasilkan pompa ini relatif rendah. Jadi kemampuan untuk memindahkan fluida dari awal ke bagian yang akhir dengan ketinggian yang relatif lebih rendah. Jadi tidak mampu misalkan sampai mengalirkan fluida sampai ketinggian 30 meter atau sampai 50 meter, ya kemampuannya tidak sampai sejauh itu, relatif rendah. Konstruksinya jelas sederhana untuk pompa satu tingkat. Nah, ini sederhananya gambaran dari pompa satu tingkat tersebut. Di bagian ini terlihat impeller yang dipasang secara one stick, satu stick, satu tingkat atau satu bagian per itemnya untuk impeller tersebut. Kemudian yang kedua, pompa bertingkat banyak. Pompa ini menggunakan lebih dari satu. Kalau yang tadi satu impeller, tetapi yang pompa bertingkat banyak ini lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa 2, 3, 4 impeller yang dipasang berderet pada satu poros.
Zat cair yang keluar dari impeller tingkat pertama akan dilanjutkan ke impeller tingkat kedua. Jadi bertingkat ya, dan seterusnya. Artinya pompa ini bisa dalam kondisi 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, atau bahkan sampai 10 tingkat. Heat total pompa merupakan penjumlahan. Jadi kalau dihitung berapa nilai heat yang kalau misalnya menggunakan satu impeller, kemampuannya katakanlah bisa memindahkan fluida dengan ketinggian sampai 2 meter. Lalu kalau misalnya ditambah lagi impeller berikutnya, bisa bertambah menjadi 4 meter, dan ditambah lagi impeller yang selanjutnya 3 meter, maka dia bisa memindahkan sejauh fluida tersebut bisa berpindah pada ketinggian 6 meter. Heat total pompa merupakan total penjumlahan dari heat yang dihasilkan oleh masing-masing impeller. Dengan demikian, heat total pompa ini relatif tinggi dibanding dengan pompa satu tingkat, namun konstruksinya lebih rumit dan memiliki size atau dimensi yang besar. Lalu yang selanjutnya kalau dilihat secara konstruksi susunan dari pompa tersebut, ya jelas berbeda antara pompa satu tingkat dengan yang 1, 2, 3, 4 tingkat, memiliki konstruksinya berbeda. Ini ada, kalau di bagian ini ada impeller, ini impeller 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kalau misalnya setiap impeller itu kemampuannya bisa memindahkan fluida dengan kejauhan misalnya 5 meter, berarti kalau ada 4, dia bisa memindahkan fluida sejauh 20 meter. Oke, lalu di bagian selanjutnya klasifikasi pompa berdasarkan letak. Kalau yang tadi berdasarkan jumlah tingkat, berupa tingkatan, ya, jumlah tingkat. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan letak, klasifikasi pompa berdasarkan letak poros. Yang pertama ada pompa poros mendatar. Pompa ini mempunyai poros dengan posisi horizontal. Pompa jenis ini memerlukan tempat yang relatif lebih luas. Kenapa dikatakan relatif lebih luas? Karena kondisinya dipasangkan secara horizontal, artinya panjang dari size dari pompa tersebut bisa sampai 50 cm atau bahkan bisa sampai 1 meter, sehingga membutuhkan space yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi secara horizontal, untuk pompa jenis ini ada yang selanjutnya pompa jenis poros tegak. Poros pompa ini berada pada posisi vertikal. Poros ini dipasang secara fix atau dijepit di bagian tertentu di beberapa tempat sepanjang pipa kolom utama bantalan. Pompa ini memerlukan tempat yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pompa yang dipasangkan secara tipenya secara horizontal. Nah, ini secara konseptual sederhana dari desain pompa yang berjenis poros secara tegak vertikal, dipasangkan seperti ini secara vertikal. Di sini ada bagian suction, saluran masuk. Impeller ini berfungsi untuk memberikan daya kemampuan untuk menghisap fluida yang ada di bagian bawah untuk dihisap masuk ke dalam pompa dan terjadi saluran discharge atau pembuangan di saluran tersebut. Ya,
Eh, secara rancangan sederhana dari pompa ini mengalami perbedaan antara pompa poros tegak dengan pompa yang horizontal. Oke, lalu yang berikutnya bagian atau unit penggerak pompa. Yang pertama itu umumnya unit penggerak pompa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, untuk menggerakkan atau menjalankan pompa tersebut bisa memanfaatkan motor bakar, ya berbahan bakar ya. Maksudnya motor bakar itu motor yang berbahan bakar, bisa berbahan bakar solar atau berbahan bakar bensin, atau berbahan bakar biodiesel atau gas. Kemudian memanfaatkan juga motor penggeraknya itu bisa menggunakan energi listrik, motor listrik. Jadi untuk melakukan hisapan dari pompa tersebut memanfaatkan energi listrik. Lalu untuk menggerakkan pompa tersebut bisa juga menggunakan fluida kerja. Nah, ini proses transformasinya cukup panjang ya, atau pengkonversian energinya. Jadi ada fluida kerja yang berfungsi untuk memutar turbin. Turbin terhubung dengan poros pompa. Pompa tersebut melakukan putaran yang memutar impeller. Impeller ini memberikan kemampuan untuk menghisap fluida kerja yang dijadikan untuk dimasukkan ke dalam pompa tersebut. Penggerak tipe motor bakar dan turbin sangat tidak ekonomis, dikatakan sangat tidak ekonomis untuk perencanaan pompa karena konstruksinya berat ya. Kenapa dikonstruksinya berat ya? Karena ada proses pembakaran di bagian ini, chamber room, ruang bakar, sehingga size-nya berukuran lebih besar dan memiliki bobot secara massa konstruksinya lebih berat, besar, dan memerlukan sistem penunjang, misalnya bagian tertentu karena ada proses friksi gesekan dari mesin tersebut yang perlu dilakukan pelumasan, pendinginan, dan pembuangan gas hasil pembakaran. Sistem penggerak motor listrik lebih sesuai di mana konstruksinya kecil, sederhana, sehingga dapat digabungkan menjadi satu unit kesatuan dalam rumah pompa tersebut. Oke, itu merupakan unit penggerak pompa yang bisa dijadikan penggerak ya untuk menggerakkan pompa tersebut. Yang pertama, memanfaatkan motor listrik, turbin, juga bisa menggunakan motor bakar. Lalu dasar-dasar pemilihan pompa. Nah, ini juga cukup menarik ketika melakukan desain atau rancangan pada saat mengerjakan pompa. Yang pertama ialah dasar dalam pemilihan pompa itu harus mempertimbangkan pemilihan pompa yang didasarkan pada sistem ekonomis. Yang dimaksud dengan sistem ekonomis itu ya secara nilai harga atau nilai barang yang dibutuhkan untuk melakukan assembly pompa tersebut lebih ekonomis, yakni keuntungan dan kerugian jika pompa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan fluida sesuai dengan kondisi yang direncanakan. Lalu pemilihan pompa, jenis pompa adalah fungsi terhadap instalasi. Jadi pada saat memilih pompa, pemilihan jenis pompa, fungsi terhadap instalasi yang pertama piping, pemipaan, kapasitas, heat. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan lagi pada saat menggunakan pompa tersebut. Pertama harus mempertimbangkan pipa, pipingnya, kapasitas,
kapasitas itu key atau debit ya, debit yang dikeluarkan dari pompa tersebut ketika dialirkan, dipergunakan, berapa nilai kapasitas, berapa nilai debit yang dihasilkan dari pompa yang dipergunakan tersebut. Lalu heat ini kemampuan untuk memindahkan. Jadi pompa tersebut dipergunakan untuk memindahkan fluida cair dari bagian saluran masuk ke bagian saluran keluar, berapa ketinggian fluida yang bisa dipindahkan. Kemudian kekentalan, viskositas dari fluida, viscosity atau kekentalan dari fluida. Seberapa kental atau seberapa encerkah fluida tersebut yang dipergunakan, yang dapat dipergunakan oleh pompa tersebut untuk memindahkan fluida dengan misalnya dengan high viscosity, dengan viskositas yang tinggi, atau dengan nilai viskositas yang rendah. Lalu temperatur kerja, berapa nilai kemampuan dari pompa tersebut ketika melakukan operasi atau dikerjakan pada saat melakukan pengerjaan menggunakan pompa, apakah pompa ini bisa mentransformasikan, memindahkan fluida dengan temperatur yang tinggi, misalnya pada temperatur kerja dari fluidanya itu yang dialirkan dengan temperatur fluida yang mengalir 200 derajat Celcius, artinya fluida tersebut, kalau misalnya fluidanya itu adalah fluida water atau air, berarti dalam kondisi air tersebut di atas titik didih yang mengalir di dalam pompa tersebut. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan, kemampuan dari pompa tersebut, berapa nilai kemampuan dan nilai temperatur kerja dari pompa tersebut, apakah bisa memindahkan fluida dengan temperatur yang tinggi sampai 200 derajat Celcius, atau dengan kondisi fluida yang dingin ya, misalnya dengan temperatur 5 derajat Celcius. Nah, ini juga yang menjadi dasar-dasar hal utama ketika memilih pompa apa yang bisa dipergunakan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, kalau tidak, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya ya. Di bagian slide ini, kondisi yang diinginkan dalam melakukan perencanaan pompa, yang pertama harus juga menentukan nilai cost atau nilai awal, harga awal dari pompa tersebut yang harga yang relatif ekonomis ya, harga awal relatif murah serta mudah maintenance perawatannya, simple konstruksi, konstruksinya sederhana, juga ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam hal memilih pompa. Lalu efisiensi, kemampuan ya, efisien, yang dimaksud dengan efisiensi itu ialah kemampuan dari pompa tersebut untuk memindahkan fluida yang bekerja, fluida yang dipindahkan, kemampuannya, berapa besar nilai efisiensi, fluida yang mengalir secara kontinu, fluida tersebut mengalir secara kontinu, kapasitas dan heat pompa harus mampu dipenuhi, serta pompa yang dipasang dengan kondisi yang fix, dengan kondisi dengan fix itu dengan tidak mengalami perubahan atau kedudukannya tetap. Hal ini dibutuhkan ya pada saat melakukan perencanaan pompa, karena ketika pompa tersebut tidak dalam kondisi fix atau bergeser, bisa bergerak, menyebabkan pompa tersebut bisa mengalami kerusakan, karena fluida yang mengalir tersebut akan menimbulkan vibrasi atau getaran yang memberikan berpengaruh terhadap kinerja pompa tersebut. Nah,
Pengaruh dari vibrasi yang ditimbulkan dari fluida tersebut menyebabkan banyak hal ya. Pertama, bisa menimbulkan impeller menjadi rusak, rumah pompa menjadi tidak berfungsi dengan baik, atau instalasi pipa yang sudah dipasang tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik, atau bisa mengalami crash atau patah di dalam pipa tersebut. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada